Allah SWT firmankan, wajib kecintaanku, kata, wajib cintaku untuk orang-orang yang saling mencintai karena, untuk orang-orang yang saling ziarah menziarahi karena aku, untuk orang yang duduk karena. Ada beberapa orang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana mereka bukan anbiya, bukan juga syuhada, tapi para anbiya dan para syuhada iri kepada mereka. Maka para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah, supaya kami bisa mencintai mereka? Maka Rasulullah SAW sabdakan, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai. Hum qaumun tahabbu binurillah, saling mencintai dengan nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka nanti berada di mimbar-mimbar. Mereka berada di mimbar-mimbar nur, mimbar-mimbar cahaya. La yakhafuna idza khafan nas wala yahzununa idza hazana nas. Mereka tidak akan khawatir ketika mana semua orang nanti khawatir, dan mereka tidak akan sedih ketika mana semua akan bersedih. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayya 'alal falah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وددت أني لقيت إخواني قالوا أوليس نحن إخوان قال أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, jemaah maghrib sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih diri kita sebagai hambanya yang beriman kepadanya. Ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dari sekian banyaknya manusia, Allah pilih kita menjadi umat muslim. Bahkan nikmat yang terbesar lagi dari sekian banyak umat muslim, baik dari zaman Nabi Adam, karena setiap orang yang mengikuti nabinya maka dia muslim. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, kita dipilih menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling mulia
daripada umat-umat yang lain kalau kita menjalankan tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tidak lain tugasnya adalah dakwah, melanjutkan usaha Rasulullah SAW. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Dari sekian banyaknya umat Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala pilih lagi kita, dipilih jadi umat yang melanjutkan umat Rasulullah, yang meneruskan usaha Rasulullah SAW. Dari sekian banyak yang sudah terpilih, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita yang terpilih dan meneruskan tugas kita sebagai lanjut usaha Rasulullah SAW. Banyak orang, mungkin dari sebelum kita, banyak orang yang sudah terjun dalam dakwah, tapi banyak, enggak sedikit juga orang yang sudah terjun dalam dakwah, tapi dakwah tidak istiqomah, tidak kekal dalam dakwah sampai akhir hayat. Sampai detik ini kita masih didudukkan, kita masih disibukkan dalam usaha agama, usaha dakwah. Ini merupakan satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, wajib bagi kita untuk bersyukur. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini semua ini karena kita cinta kepada Allah, cinta kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya walil mutazawirina fiyya walil mutajalisina fiyya, kama fi riyadhis shalihin. Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, wajib kecintaanku, kata, wajib cintaku untuk orang-orang yang saling mencintai karena, untuk orang-orang yang saling ziarah menziarahi karena aku, untuk orang yang duduk-duduk karena aku. Mudah-mudahan niat kita datang ke sini semua benar, karena kita cinta sama Allah, kita cinta pada Rasulullah SAW. Maka kita datang di sini sama-sama mau melanjutkan fikir Rasulullah SAW. Cinta siapa lagi yang melebihi cinta Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau Allah sudah cinta sama kita, kalau Allah sudah cinta sama kita, semua mudah. Hakikatnya orang yang mau ibadah, orang yang buat amal, itu hakikatnya Allah cinta sama kita. Sebagaimana kita sering dengar ceritanya dari seorang hamba sahaya. Hamba sahaya yang udah kurus kering dibeli sama satu orang majikan. Di siang hari dia tunaikan hak dia sebagai hamba. Dia layani tuannya dengan begitu tulus. Di malam hari dia bermunajat kepada Allah sambil menangis sepanjang malam. Maka majikannya pun tahu, mendengar dia lagi bermunajat. Dihampiri dan terdengar munajatnya itu, ya Allah, karena cintamu kepadaku, ya. Maka terkejut majikan itu, terkejut majikan. Ya salah itu, bukan karena cintamu kepadaku, yang betul karena cintaku kepadamu. Maka langsung ditegur sama majikan, wahai fulan, kamu salah itu bermunajat, bukan karena cintamu kepada aku, karena cintaku kepadamu yang betul. Maka hamba sahaya tadi, wahai Tuhan, kalaulah bukan karena cinta Allah kepadaku, Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan kamu tidur dan aku bermunajat kepada. Semua karena cinta Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sibukkan kita dalam agama, berarti Allah Subhanahu cinta kan? Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan cinta Allah ini terus sama kita sepanjang hayat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah SAW sabdakan dalam sebuah hadis, inna min ibadillah ibadan laisu bil anbiya wala syuhada, laisu bil anbiya wala syuhada, inna min ummati ibadan laisu min anbiya wala syuhada yaghbituhumul anbiya wa syuhada. Kila manhum la'allana nuhibbuhum, hum qaumun tahabu binurillah ala manabir minan nur, ala manabir minan nur. Rasulullah SAW sabdakan, ada beberapa orang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka bukan anbiya, bukan juga syuhada, tapi para anbiya dan para syuhada iri kepada mereka, iri kepada mereka. Maka para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah, supaya kami bisa mencintai mereka? Maka Rasulullah SAW sabdakan, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai. Hum qaumun tahabu binurillah, saling mencintai dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka nanti berada di mimbar-mimbar. Mereka berada di mimbar-mimbar nur, mimbar-mimbar cahaya. La yakhafuna idza khafan nas wa la yahzununa idza hazanan nas. Mereka tidak akan khawatir ketika mana semua orang nanti khawatir, dan mereka tidak akan sedih ketika mana semua akan bersedih. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu rahim dan bukan satu nasab kata Rasul, tapi mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita tergolong di dalam. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini sebenarnya hanya ada dua usaha yang dua-duanya dilandasi dengan keikhlasan. Tidak mau keuntungan apa-apa untuk manfaat pribadi dirinya sendiri. Yaitu yang pertama adalah usaha baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didasari dengan ketulusan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manfaat Rasulullah. Lillahi taala, Rasulullah SAW kuat tanpa mengharapkan apapun kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mendatangi umat, memberikan paham kepada umat bahwasanya kejayaan hanya dalam keimanan yang sempurna kepada Allah. Kejayaan hanya ada dalam amal agama yang sempurna dalam kehidupan. Rasulullah habiskan waktunya, sehingga Rasulullah SAW sabdakan ketika telah turunnya wahyu pada Rasulullah, la rahata ba'dal yaum, udah gak ada istirahat lagi setelah hari ini. Terus berjuang mengenalkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala, habis-habisan, hari-hari tanpa ada istirahat, sampailah Rasulullah SAW wafat. Begitu juga ada satu lagi usaha, yaitu adalah usaha syaitan. Usaha syaitan ini dia nggak ada mau minta apa-apa dari usahanya. Dia cuma mau ada kawan nanti di dalam nerakanya Allah.
Itu aja, nggak ada yang lain. Supaya dia nggak sendiri di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena dia udah saking bencinya dengan anak Adam, saking benci, dia merasa karena anak Adam inilah, dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diceritakan dalam surat Al-A'raf, "Walaqad khalaqnakum", a'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Qala ma mana'aka an la tasjuda id amartuk, qala ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Ketika manusia telah disempurnakan, walaqad khalaqnakum, ketika kami telah menyempurnakan penciptaan kalian anak Adam, summa sawwarnakum, kemudian kami bentuk kalian, summa qulna lil malaikati isjudu li Adam, kemudian kami katakan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka semua sujud kecuali iblis. Lam yakun minas sajidin, dia tidak termasuk dari orang yang sujud, dari hamba-hamba Allah SWT yang sujud. Maka Allah tanya, "Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk?" Wahai iblis, apa yang membuat kamu gak mau sujud ketika aku perintah kamu sujud? Maka iblis katakan dengan kesombongannya, qala ana khairun min, aku lebih baik daripada dia. Aku terbuat dari api dan dia terbuat dari tanah. Inilah sifat iblis, membanggakan diri. Maka kita buat usaha agama, memperbaiki amal, memperbanyak amal. Ketika Allah sudah sedikit demi sedikit memperbaiki kita, maka tidak ada boleh sedikit pun merasa lebih baik dengan orang yang belum buat amal. Karena hakikatnya kita nggak tahu apakah amal kita diterima atau tidak. Mau berapa lama pun kita buat amal ini, mau berapa banyak pun ibadah yang telah kita buat, kita nggak tahu apakah ibadah kita diterima atau tidak. Hanya saja untuk menimbulkan kesyukuran yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita bicarakan. Sering kita dengar, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah hantar kita ke masjid, banyak orang yang lebih kuat dari kita, banyak orang yang rumahnya lebih dekat dari kita, banyak orang yang di luar sana yang melebihi segalanya dari kita, tapi mereka tidak dipilih untuk datang ke masjid. Ini bukan untuk kita berbangga, ini untuk menimbulkan rasa syukur yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ketika kita menjumpai mereka, menjumpai orang yang belum taat pada Allah, tidak boleh ada sedikit pun rasa kita lebih baik daripada mereka. Karena rasa lebih baik ini kesombongan yang telah mencelakakan iblis laknatullah alaih. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada iblis. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, turunlah kamu daripada surga. Enggak layak kamu berbangga diri di sini, di surga itu. Keluarlah. Fakhruj innaka minas saghirin, sungguhnya kamu termasuk golongan hamba-hamba yang kecil. Maka syaitan sudah tahu Allah SWT marah, dia minta sama Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, kekalkanlah, anzirni ila yaumi yub'atsun, kekalkanlah hidupku sampai nanti hari kebangkitan, ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan, sampai hari kiamat. Jadi Masya Allah, iblis sudah teruji, tahu dia udah celah-celahnya bagaimana masuk ke satu orang hamba itu biar tersesat, udah tahu celah-celahnya.
Kalau kita nggak ikut metode Rasulullah SAW, tersesatlah kita udah. Dia udah tahu, udah dari Nabi Adam dulu dia usaha menyesatkan manusia. Udah berpengalaman dia. Seperti kita sering dengar, guru yang terbaik adalah pengalaman. Pengalaman ini udah pengalaman menggoda manusia untuk tidak taat kepada Allah. Kemudian dia berjanji di hadapan Allah dengan kesombongannya itu, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim." Karena engkau telah menyesatkanku, katanya. Ini masih belum paham lagi posisi dia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menyesatkan dia. Padahal kelakuan dia sendiri. Karena kau telah menyesatkanku, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan melencengkan mereka dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi mereka dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dari samping kanan mereka, dari samping kiri mereka. Aku akan datangi mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapatkan dari manusia banyak orang yang bersyukur. Maka ada seorang sahabat, doanya itu ketika tawaf cuman, ya Allah jadikanlah aku dari golongan yang sedikit, ya Allah jadikanlah aku dari golongan yang sedikit. Ya itu tadi, orang yang sedikit, orang yang syukur kepada Allah SWT. Segalanya udah Allah SWT berikan kepada manusia. Tapi berapa banyak orang yang tidak mau menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya sendiri mungkin dalam sebagian keadaan, kita sendiri mungkin masih banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena hari-hari setan berusaha, setiap hari. Setiap hari setan berusaha bagaimana manusia melenceng dari jalan Allah. Dari yang belum beriman kepada Allah, dia berusaha jangan sampai dia mengenal Allah. Dari orang yang sudah Islam, jangan sampai dia betul-betul iman sempurna kepada Allah. Terus dia usahakan, terus. Bahkan sampai orang yang sudah dalam ketaatan, udah ada dalam usaha baginda Muhammad SAW, setan masih juga bermain. Kalau nggak kita lawan dengan usaha Rasulullah SAW, maka cuma dua usaha ini. Dua-dua didasari dengan keikhlasan. Seperti Habib An-Najjar, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah, kata beliau, man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Orang-orang yang enggak meminta upah dan mereka adalah orang yang dapat hidayah. Wa hum muhtadun. Ikutilah mereka. Usaha Rasulullah adalah usaha, bukan, tidak ada tujuan dari usaha Rasulullah kecuali mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kita cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti cinta kita kepada Rasulullah. Kita sering membayangkan, menyampaikan, alhamdulillah ini sekarang kita merasakan manisnya iman. Tapi ingatlah bahwa perjuangan Rasulullah SAW belum selesai. Kalau kita hanya menikmati manisnya iman saja tanpa melanjutkan usaha Rasulullah, berarti kita bersenang-senang dalam pengorbanan Rasulullah SAW yang sudah mati-matian. Harta, waktu, jasa, darah, rela semua dikorbankan untuk agama Allah dan Rasulullah SAW. Kalau kita tidak kita lanjutkan fikir Rasulullah SAW, begitu sedihnya Rasulullah SAW. Fikir Rasulullah ini sudah sampai bayi nanti yang terakhir di dunia ini. Itu fikir Rasulullah. Sampai banyak hadis-hadis yang menceritakan yang risaunya Rasulullah SAW, kabar gembira Rasulullah SAW kepada umat-umat setelah Rasulullah SAW ini.
Sebagaimana yang sering kita dengar, wadidtu anni laqitu ikhwani. Aku sangat rindu bertemu dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Maka sahabat tanya, awalaysa nahnu ikhwanuk? Rasulullah, bukankah kami ini saudara kamu? Maka Rasulullah SAW sabdakan, antum ashabi, kamu sahabatku, walakin ikhwani, akan tapi saudaraku, alladzina amanu bi walam yarani, orang yang beriman kepadaku dan tidak melihatku. Ini bukti fikir Rasulullah SAW sama kita. Seluruh alam Rasulullah SAW fikirkan. Dan hakikatnya Rasulullah diutus untuk seluruh alam sampai hari kiamat. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk seluruh manusia dan untuk rahmat seluruh alam. Ini tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita perjuangkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ragu dalam perjuangan Rasulullah SAW ini. Ganjarannya udah Allah SWT sediakan berlipat-lipat, menjadi umat yang terbaik. Gak cukup hanya itu, hadirin Allah SWT. Ada 5 ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allah SWT firmankan, orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya dan buat jihad fisabilillah, yang pertama Allah SWT berikan keampunan daripada Allah dari segala dosa-dosanya. Dan Allah SWT yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, masukkan surga, dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya ngalir sungai-sungai. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibah fi jannati adn, diberikan istana-istana nanti di surga. Orang yang mau berjuang di jalan Allah SWT, bermujahadah di jalan Allah SWT, disediakan istana-istana nanti di surga. Karena surga ini masih tanah kosong. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Ibrahim AS, apa pesan Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad SAW? Wahai Muhammad, beritahu kepada umatmu bahwasanya surga itu luas tanahnya, tapi masih kosong. Dan yang mengisi tanah surga itulah ucapan subhanallah. Dengan ucapan subhanallah akan menanam satu pohon di dalam surga. Kita yang bangun di dunia ini surga kita sendiri aja. Berapa banyak perjuangan kita dalam agama, berapa banyak ibadah kita kepada Allah SWT, itulah yang menjadikan kita nanti raja-raja yang betul raja di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dzalika huwal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha. Kata Allah, dan ada lagi satu lagi yang lain yang kalian semua suka. Nasrum minallah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Kalau orang mau perjuangan, orang mau berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, nusratullah Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat yang lain, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih." Jikalau Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian, fala ghaliba lakum, maka enggak ada lagi yang bisa mengalahkan kalian. Siapapun itu, negara super power mana, semua kecil di hadapan Allah. Semua kecil kalau kita sudah mendapatkan nusratullah. Semua perbendaharaan bumi ini semua adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Dari gunungnya, dari tanahnya, dari anginnya,
dari lautannya. Allah gerakkan aja tanah ini dengan gempa bumi yang begitu dahsyat, habis semua orang-orang yang punya kekuatan superpower itu. Dengan angin, kaum Ad yang tadinya bisa menyabut pohon dengan satu tangan, pohon kurma dengan satu tangan, Allah angkat dengan angin sorsor, Allah bantingkan ke dalam bumi. Sampai sekarang tanah yang paling, dataran paling rendah itu tanah tempat dulu tinggalnya kaum Ad. Karena udah diangkat tinggi, dibanting ke bawah. Semua tentara Allah. Kalau Allah sudah tolong kita, udah gak ada lagi yang bisa mengalahkan kita. Wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Kalau Allah udah menghinakan, udah merendahkan kita, siapa lagi, zat mana yang bisa menolong kita? Gak ada. Siapa lagi? Faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Siapa yang mau nolong kalian lagi setelah itu? Gak ada. Semua makhluk Allah gak bisa memberi manfaat dan mudarat. Manfaat dan mudarat hanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ganjaran untuk orang yang buat usaha agama. Dan satu lagi, fathun qarib, kemenangan yang dekat. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jam berapa? 48. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, usaha Rasulullah, usaha yang begitu besar yang menjadikan kita mulia. Maka janganlah lagi kita ragu untuk usaha. Jangan lagi kita ragu, kita usaha dengan yakin. Maulana Said Ahmad Khan, Amir pertama di Madinah, mengatakan, kalaulah orang yang buat usaha dakwah ini telah buat 5 perkara ini, maka dia akan mendapatkan pertolongan sebagaimana pertolongan yang Allah berikan kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Tapi kebanyakannya kita belum. Saya lah terutama belum mendapatkan 5 perkara ini. Apa beliau katakan? Kita buat dakwah dengan diri, harta, waktu. 3 ini semua sudah kita buat. Akan tapi 2 yang terakhir ini yang banyak dari kita belum buat, yaitu kita dakwah dengan yakin, dengan fikir dan yakin. Dakwah dengan fikir, betul-betul memikirkan sehari demi hari, sebagaimana syaitan memikirkan kita supaya kita tersesat. Bagaimana orang dakwah ini memikirkan bagaimana dirinya, keluarganya, tetangganya, seluruh alam bisa masuk ke dalam agama Allah, menjalankan agama Allah SWT dengan sempurna. Maka Masya Allah, sekarang udah betul-betul ditargetkan, sudah pol targetnya, udah sampai amlah. Udah seluruh waktu, kapan saja siap untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah diminta kapan aja, bukan 6 bulan tiap tahun lagi, setiap saat siap. Habis 4 bulan pulang, berangkat lagi 4 bulan. Masya Allah. Udah sampai seperti itu. Karena hadirin mati Allah SWT, kalau kita tidak mengimbangi zaman ini, kemaksiatan makin merajalela. Di mana-mana orang buat maksiat. Di mana-mana sekarang malah dapat kartu jarinya, daerah Tanah Karo ke bawah ini sampai Binjai banyak pemurtadan. Dari Niasnya sampai bawah banyak pemurtadan. Orang-orang yang berpihak dengan jalannya selain Rasulullah, mereka pun bergerak. Nah, kalau kita tidak bergerak, yang telah Allah SWT berikan hidayah, yang Allah SWT pilih jalan Allah SWT, siapa lagi yang bergerak? Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama niat, kita sama-sama niat memperjuangkan, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Karena
Dengan perjuangan Rasulullah SAW inilah kita menjadi umat yang mulia, yang Allah SWT jadikan raja-raja nanti di akhirat. Dan kita tidak akan sempurna keimanan kita sebelum kita buat usaha agama ini. Mufti Lutfi pernah membayangkan, beliau katakan di dalam ayat Allah SWT firmankan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Ayat ini mengatakan, kalau orang yang belum buat dakwah, maka jangan mengaku tidak ada kesyirikan di dalam hatinya. Karena di situ Rasulullah disuruh diperintahkan untuk mengakui bahwa beliau telah buat usaha dakwah dulu, barulah mengaku bahwa beliau tidak ada kesyirikan. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, dengan ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang mengikutiku. Ketika sudah ada ikrar bahwa saya kerja dakwah ini adalah kerja Rasulullah SAW, kerja orang yang mengikuti Rasulullah SAW, orang yang mengikuti pun telah berikrar bahwa saya kerja dakwah, mengajak orang pada Allah, ini adalah kerjanya Rasulullah SAW, jalannya Rasulullah SAW. Fasubhanallah wa ma'ana minal musyrikin, barulah boleh mengaku fasubhanallah, maha suci Allah, aku tidak termasuk golongan orang yang syirik. Makanya dimata Allah untuk menghilangkan kesyirikan-kesyirikan dalam hati kita, untuk betul-betul yakin kepada Allah, yakin dengan kampung akhirat, maka kita perlu buat dakwah. Maka kita semua niat insyaallah.